Lampu emergency yang kayak gini, ini mereknya Visicom. Kalau beli lagi pasti ini harganya di atas 100.000. Mau dibuang sayang. Kita rekondisi emergency ini kembali baru lagi. Seperti apa videonya, tutorialnya bagaimana, kita lanjut di videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Video kita kali ini ada sebuah kasus lampu LED, mereknya itu Visicom. Ini kebetulan lampunya itu emergency ya. Jadi kalau lampu emergency itu apabila ada PLN mati pusat ya, dari pusat ya matinya, itu dia akan nyala sendiri. Dan lampu ini bisa digunakan untuk emergency. Ini bisa dicopot lalu buat penerangan di luar ruangan. Di luar ini bisa buat untuk penerangan di luar ruangan tanpa menggunakan PLN karena dia sudah menyimpan baterai. Nah, kasus pada video kita kali ini yaitu ini emergency ini nggak bisa menyala ya pada PLN-nya. Nah, seperti ini nggak bisa menyala. Ini nanti kita bisa oprek. Nanti kalaupun ini rusak pada bagian komponen yang sangat fatal dan komponennya itu nggak ada spare partnya, terpaksa ini nanti kita kasih solusi yaitu dengan mengganti LED AC emergency. Nah, yang pas ini ukurannya berapa watt dan nanti bagaimana cara menservis ini. Nah, nanti dipastikan kalau sampean semuanya mempunyai lampu emergency seperti ini mereknya bagus banget ya. Ini Visicom. Ini harganya pun juga mahal banget. Dulu yang punya ini dia beli itu sekitaran harga 95.000 dulur. Wah, mahal banget. Sekarang kira-kira ya hampir 100 lebih untuk emergency merek Visicom seperti ini. Ini kapasitasnya adalah 12 watt seperti ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk mencopot bagian tutup atasnya sini. Kita menggunakan kepi seperti ini, kepi yang kita sudah modifikasi. Kita gunakan seperti ini. Cara mencopotnya sangat mudah. Nah, ini udah terlepas. Nah, ini kalau dilihat dari fisiknya sendiri, LED ini ya seperti ini ya. Ini kayaknya di bagian chip LED-nya, chip bagian emergency ini aman-aman saja karena ini kita tombol begini dia nyala ya, dia masih nyala dan baterainya tentunya masih menyimpan daya voltase. Dan di bagian PLN-nya sini, ini LED PLN-nya sini, ini ada yang gosong-gosong seperti ini. Ini tidak begitu kelihatan ya kalau di kamera, tapi kalau di kasat mata langsung itu kelihatan. Nah, untuk masyarakat awam ataupun untuk rumahan nggak mungkin kalau sampai semuanya mengganti chip LED ini satu persatu ya, nggak mungkin ya. Ini butuh teknisi khusus untuk memasang chip LED ini, mengganti ini chip LED ini. Kalau diganti itu udah selesai, beres ini ya. Kalau bisa mengganti chip LED-nya ini kembali baru lagi. Tapi di sini saya menggunakan sebuah spare part. Ini nanti spare partnya seperti yang saya videokan di kemarin dengan menggunakan LED AC emergency. Nah, seperti ini. Ini adalah trik dan cara servis LED lampu emergency yang paling mudah dan praktis. Ini nanti nggak ada 10 menit udah kelar, udah selesai ya, kembali baru lagi. Oke, kita oprek. Nah, ini kita copot dulu bagian sininya. Ini bagian bautnya sini kita copot dulu ini. Nah, ini cukup begini aja udah selesai ini. Nah, ini kita bisa bongkar. Nah, ini dia menggunakan lem juga, lem pasta di sini. Kebetulan ini tidak pakai pendingin ya. Untuk emergency itu karena kapasitas bagian pendingin ini tidak perlu menggunakan pendingin lagi walaupun ini mereknya bagus. Karena apa? Chip yang digunakan ampernya lebih kecil. Tegangan ampernya pada chip LED-nya ini lebih kecil daripada lampu LED biasa. Nah, langkah yang kedua kita bisa copot ini bagian sininya. Nah, ini bagian drivernya sini. Nah, ini bagian drivernya kelihatan seperti ini.
Dan ini baterainya saya kira masih bisa digunakan. Ini drivernya sebenarnya itu dia apa ya? Dia itu normal ini ya. Tapi yang bagian kebakar itu bagian PLN-nya, bagian ini, bagian yang tidak emergency, yang bagian pinggir biasanya untuk emergency itu. Dia udah terbakar di bagian chip LED-nya. Repot ya kalau kita ganti satu persatu, sedangkan ini banyak banget kayak gini. Repot. Jadi lebih praktisnya kita ambil aja yang kita manfaatin, yaitu sebuah baterai ini. Kita bisa copot. Nah, copot seperti ini. Ini kita masih bisa gunakan. Dan terus yang kedua yaitu kita copot ininya dulu, bagian threadnya sini. Kita menggunakan tang seperti ini. Kita bisa puter. Nah, ini mudah banget ya untuk mencopotnya. Nah, seperti ini bagian threadnya. Ini masih kita bisa gunakan juga. Ini yang nggak kita gunakan ya. Ini kita potong aja. Ini bagian sini. Nanti kita bisa gunakan untuk project yang lainnya. Ini kita bisa potong. Nah, ini kita ambil casingnya saja. Kita pinjem casing punyanya Visicom. Wah, ini ya asli trik yang paling mudah ya, seperti inilah ya. Ini bisa difahami untuk masyarakat semuanya ya. Yang menonton ini pasti bisa menirukan ya. Nah, ini nggak usah kita pakai. Ini nanti kita bisa gunakan di project yang lainnya. Yang kita butuhkan yaitu ini. Dan spare part yang ada di kita yang paling ready yaitu ini ada. Nah, ini LED AC emergency. Kapasitas yang kita punya ada 3 item ini. Ini yang 9 watt, ini yang 15 watt, ini yang 12 watt. Nah, seperti ini. Nah, ini LED AC emergency namanya dulur. Ya, nanti kalau sampean semuanya mau order untuk kayak gini, ya silahkan lihat di katalog admin di Galang Elektrik ya. Itu lengkap. Harganya juga ada tertera di situ. Ini 9 watt, 9 watt, 12 watt, dan ini 15 watt. Nah, seperti ini. Kalau kita pas-pasin di bagian sini, kita kasih yang berapa watt ini ya. Kalau 15 watt kayaknya kegedean ini ya, kegedean ini. Sebenarnya bisa ini dengan menggunakan 15 watt, kita potong pinggirnya sini. Nah, ini kita bisa potong ya dengan menggunakan gunting. Nah, ini kita bisa potong dengan menggunakan gunting, tapi di sini saya nggak potong, saya menggunakan yang 12 watt. Nah, ini yang 12 watt kebetulan pas banget di bagian sininya. Kita tinggal pasang di bagian baterainya. Nah, step untuk memasang LED AC emergency ini nggak ngawur ya. Nanti kalau ngawur hasilnya nggak bagus, nggak bisa sempurna. Nah, ini ya. Oke, step yang pertama kita pasang dulu ini baterainya. Nah, seperti yang kemarin-kemarin. Ini bagian soket ini nggak bisa menempel, nggak bisa masuk karena ini soketnya gede. Ini saya potong dulu, dan ini nanti saya solder dengan menggunakan kabel. Ini nanti saya solder dengan menggunakan kabel. Oke, videonya saya skip. Ini bagian baterai di LED AC emergency-nya saya solder dulu dengan menggunakan kabel. Saya skip videonya. Nah, ini udah saya solder kayak gini penampakannya. Nah, ini bagian min dan bagian plus. Oke, langkah yang kedua kita sambungin dulu, kita pasin dulu di bagian casingnya ya. Nah, ini kita pas-pasin dulu di bagian casing sini. Nah, ini untuk jalur ke baterai kita pasin dulu ini jalur ke baterainya. Nah, ini ada jalur baterai sini. Ini nanti bisa untuk lubang baterai, dan yang terpenting ini, dan yang paling terpenting, nah ini kita bisa pasin dulu di bagian kabel AC-nya. Ini kabel AC ya, ini menuju ke PLN. Nah, ini kira-kira aja ini. Nah, bagian sini kita bisa kasih lubang. Kita dengan menggunakan gunting yang kayak gini aja ini udah mudah ya. Lalu langsung kita pasangkan baterainya dulu. Sebelumnya ini kita masukin dulu di bagian sini. Ya, ini kabelnya nanti kalau kurang panjang bisa di apa ya? Bisa dipanjangin ya dulur ya. Nah, ini karena kabelnya itu pendek seperti ini. Kita bisa kasih kabel lagi yang lebih panjang. Nah, ini kita bisa pasang gini. Ini dalemannya sini, yang bagian sini kita bisa masukin lagi. Ini bagian AC-nya. Sebelum kita pasang ini, kita kasih lem dulu. Nah, ini nggak butuh pendingin yang banyak karena ya lemnya cukup secukupnya saja. Langsung kita pasangin di sininya.
Iya, ini udah menempel ya. Terus langkah berikutnya kita sambung di bagian baterainya. Nah, setelah seperti ini kita bisa cek lagi sebelum kita pasang. Oke, kita bisa konsletin di bagian PLN AC nya ini. Nah ini oke, kalau udah begini berarti bisa nyala. Kalau udah begini berarti ini LED AC emergensinya ini bisa berarti normal. Nah, kurang lebih kayak begini caranya. Ini cara singkat dan enak. Terus ini kalau sudah kayak begini, nah ini kita bisa langsung pasangin di sininya. Ini kita bisa pasang di bagian PLN nya sini. Ini kita bisa masukin di dalam casingnya seperti ini. Kayaknya ini agak sulit ya ini kalau memasang emergency itu. Nah seperti ini kita bisa langsungin di sini. Kita bisa, wih udah belum udah menyala ini. Kita kembalikan lagi seperti semula. Nah ini udah kembali lagi. Seperti pemasangan yang lainnya juga, kalau di bagian thread ini yang satu di bagian body dan yang satunya di bagian kepala threadnya. Nah ini gini aja udah menyala dulur. Nah ini kita tinggal giniin aja udah menyala ini. Nah ini wis, ini normal banget ya. Nah seperti ini. Setelah ini kita bisa pasang lagi tutupnya. Nah ini lemnya bagus banget ya. Jadi kalau lem LED itu ini grease, ini bisa mengantarkan panas. Jadi nanti panasnya bisa merambat di sini dulur, di casingnya. Walaupun ini ndak ada hedging atau pendingin, aluminium lah istilahnya ya. Nah seperti itu. Setelah itu kita bisa kembalikan lagi bagian bul tutup atasnya sini. Nah ini udah jadi dan bisa menyala sempurna. Nah kalau ini terang banget ini ya, 12 watt ini terang banget ini dulur. Sama seperti aslinya tadi, malah lebih terang ini kayaknya ini. Nah ini. Dan di bagian PLN kita coba. Wah sini mantap banget ini ya. Wis ini ya, wah bagus banget ini. Nah seperti ini dulur caranya, triknya. Nah seperti ini bisa kita gunakan lagi dan lampu LED ini bisa berfungsi kayak baru lagi. Nah kalau kita mau charger ya kita tinggal giniin aja, kita tunggu beberapa 1 jam gitu. Nanti jangan khawatir dulur, kalau dia baterainya udah penuh dia auto cat sendiri bagian drivernya sana, bagian LED AC nya dia udah ada proteksinya sendiri. Apabila ada kelebihan baterainya itu udah full pada posisi 3,7 sampai 4 volt, dia akan auto protect, memutus bagian arusnya. Nah jangan khawatir ya, jangan sampai nggak sampai terbakar ya. Nah kurang lebih videonya seperti ini dulur. Oke, sedikit semoga ada manfaatnya dulur. Kalau punya lampu kayak gini jangan dibuang, servis sendiri aja daripada beli baru. Oke, terima kasih. Ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.